Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini gue kebetulan ada acara dengan teman-teman Jemaah Keadilan Sekota Bekasi. Nah, ini acaranya menghadirkan banyak inspirasi daripada senior atau untuk anak-anak muda. Nah, ini gue mau terus ikutin kayak gimana sosok inspirasi, siapa aja nih kira-kira nih yang diundang oleh Bang Kamil. Nah, Bang Kamil itu ketua Jemaah Keadilan Sekota Bekasi. Nah, tadi gue dengar juga dia mau mendatangkan dari Dokter Gamal. Nah, tahu sendiri Dokter Gamal itu ibarat kata idolanya para pemuda. Banyak banget sosok inspirasi internasional dan banyak pembicara lainnya. Nah, ini gue udah sampai di Resto JW54. Nah, kayak gimana keseruannya, inspirasi buat kita semuanya, simak video gue berikut ini. Oke, tetap adul keliling Kemon Bor. Sambutlah sore dengan tersenyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang alhamdulillah teman-teman dari Jemaah Keadilan Kota Bekasi, seluruh ketua dan pengurus DPC, ya. Dari dua, alhamdulillah ini bajunya biru-biru segar. Juga Abang dan terhormat yang kami hormati juga, di depan ada Ketum Bang Kamil, ada Al-Habib Syarif Gasim, ada abang kita Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi Bang Syafri Jadi, juga ini yang paling ngecereng Bang Khalid. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di acara Halal Kema DPD Kota Bekasi hari ini. Untuk menambahkan acara, kita awali hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja beranjak ke acara berikutnya, yaitu Tilawatul Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh abangda kita, Ketua Pemuda PKS Kecamatan Pondok Gede, kepada Bang Randy. LC ini persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada Abang Dan dan Randy yang telah menyampaikan kalam Allah. Insyaallah dengan dibacakan ayat 7 Al-Quran ini menambah keberkahan acara kita. Amin. Berikutnya karena kita adalah bangsa Indonesia sejati, bukan kaleng-kaleng, maka acara berikutnya adalah kita menyajikan lagu kebanggaan kita, lagu Indonesia Raya. Karenanya hadirin mohon berdiri. Akan dipandu oleh Abang Zubair. Ada masalah Bang Dokter. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu adalah pembakaran semangat dan doa oleh guru kita Al-Habib Syarif Al-Qasim. Fadhil mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana muhtariman da'ana ilaihi bi'ismi wa katnadana labaika ya man dalana wa hadana. Limpahan kerahmatan tercurah dari Allah Rabbi Jalla Jalaluhu Fi'ullah, sang pemilik kerajaan langit dan bumi, sang pemilik darahku dengan darahmu, nafasku dengan nafasku, kehidupanku dengan kehidupanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita cintai, kita hormati, wabil khusus terkhusus Ketua Gema Keadilan Partai Keadilan Sejahtera Akhina Fillah Dailallah Ustaz
Kamil Syekhu yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan beliau seorang Amin. Amin. membawa Amin. teman-temannya ke dalam tegaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wow. wasallam. Dan juga kepada sahabat saya Dr. Gamal yang insyaallah mudah-mudahan menambah inspirasi kita untuk menjadikan Indonesia yang bermartabat di mata dunia. Dan juga kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bekasi Kang Wasahat, dan juga kepada abang saya Bang Khalid selaku juru bicara Partai Keadilan Sejahtera di DPP yang alhamdulillah juga hadir mensupport kita hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya adalah anggota DPRD Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah diamanahkan pada umur 25 tahun menjabat DPRD Kota Depok. Alhamdulillah hari ini saat ini berumur 28 tahun, saya kelahiran 1993 dan saat ini berada di Komisi 1 atau di Komisi A DPRD Kota Depok fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya sampaikan kepada seluruh teman-teman, para pemuda, para pemudi, saat ini sudah waktunya para pemuda dan pemudi untuk berubah Indonesia. Kita pemuda tidak pernah berbicara masa lalu. Pemuda selalu menawarkan masa depan yang akan datang. Pemuda tidak pernah berkata dulu, tapi pemuda selalu mengatakan nanti kita akan seperti ini. Itulah pemuda. Mudah-mudahan dengan tema keadilan, para pemuda bisa mewarnai partai politik, bisa mewarnai teman-teman di DPRD, hikmah seorang pemuda. Antum perlu ingat, di dalam sejarah-sejarah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 60% yang memperjuangkan, yang memenangkan Islam ialah para pemuda yang berada di barisan depan. Sedikit saya kisahkan seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi di saat itu memiliki kecintaan kepada Nabi yang luar biasa. Di dalam perang Badar, ketika itu seorang sahabat ini orang yang tua dan rentah. Ketika orang yang tua dan rentah itu mendengar suara ada gemuruh orang yang sedang berlari untuk menyerang daripada pasukan Nabi. Saat itu pasukan Nabi dalam keadaan tidak siap untuk melakukan perperangan karena sedang istirahat. Yang mendengar itu adalah istri daripada sahabat Nabi. Ketika dia mendengar, dia bangunkan suaminya. Ketika dia bangunkan, dia katakan, wahai suamiku, engkau dengarkah ada suara gemuruh ini? Ketika dia dengar ada suara gemuruh dan dia melihat dari bukit di saat itu ada tentara-tentara yang akan menyerang daripada kelompok baginda Nabi Muhammad. Orang ini menggunakan pakaian perangnya dan mengeluarkan khisar. Kalau kata kita itu kuda. Al-khurud adalah khisar. Dia mengeluarkan daripada kudanya, menunggangi kudanya, menghampiri kemah tendanya baginda Nabi. Di saat itu disampaikan, ya Rasulullah, bahwa orang-orang itu telah datang untuk menyerang kita, wahai Nabi. Nabi di saat itu memerintahkan para sahabat untuk bergegas. Cepat, ayo bangkit. Ketika itu sahabat semuanya berdiri. Ketika sahabat semuanya sudah berdiri, siap menyambut perperangan di saat itu. Terjadi perperangan Badar di saat itu hadir. Ketika dalam perperangan Badar, ini orang sahabat Nabi yang laki-laki ini di dalam medan pertempuran di saat itu dia mendapatkan syahidnya Allah Subhanahu wa taala. Dia gugur. Nabi Muhammad punya ajudan. Di dalam kitab ini disebutkan al-abiyat, seorang yang putih dan mempunyai kendaraan atau khisan atau kudanya yang berwarna putih, dipanggil al-abiyat. Di saat itu diperintahkan oleh Nabi, wahai abiyat, datanglah ke rumah keluarga daripada sahabat kita ini, sampaikan kepada keluarganya bahwa suaminya telah menjadi syahid. Abiyat datang dengan kudanya, sampai di saat itu istrinya bilang, wahai Abiyat, wahai utusan Rasul, apa yang telah terjadi dengan suamiku? Di saat itu Abiyat dengan tertunduk mengatakan, suamimu telah gugur dan mendapat syahidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini si Abiyat punya anak dua. Anak Abiyat ini umurnya di dalam kitab dijelaskan 16 tahun yang pertama. Yang kedua dijelaskan di dalam umur 14 tahun. Ketika mendengar kalimat bahwa ayahnya meninggal gugur di dalam medan pertempuran bersama Nabi, anak yang pertama di saat itu maju dan berkata, wahai pamanku Abiyat, izinkan aku untuk menggantikan posisi daripada ayahku. Ketika itu Abiyat berbingung. Dia di saat itu Abiyat mengatakan, raksah bini, aku mengizinkanmu, fadal, silahkan naiklah ke atas tunggangan kuda ini. Dengan pakaian di saat itu menggunakan pakaian perang, anak daripada sahabat Nabi yang gugur ini menggantikan posisi ayahnya. Termaktub fizil fi hadal kirtas min hadal kitab, termaktub tertulis di dalam kitab 1000 kepala dengan anak 14 tahun ini, dengan anak 16 tahun ini terpenggal. Akan tetapi Allah memiliki keridhaan yang lain, anak ini pun menyusul ayahnya menjadi syahid. Ketika itu dan di saat itu juga hadirin,
Di dalam detik itu si Abiyat diperintahkan lagi untuk datang ke tempatnya, untuk datang ke rumah orang ini mengabarkan. Rasulullah bilang, Abiyat datang lagi ke rumahnya orang itu, sampaikan anaknya udah syahid juga nyusul abahnya. Abiyat datang lagi, bingung Abiyat mau nyampaikan, ini gimana perasaan ibunya. Di saat itu sampailah Abiyat ke rumahnya, si ibunya tertunduk. Abiyat, apakah anakku yang pertama sudah gugur dan mendapatkan syahid? Betul, anakku telah gugur mendapatkan syahid. Hadirin hadirat dimuliakan Allah. Di saat itu anak daripada sahabat Nabi itu dimasukkan oleh ibunya ke dalam kamar, dalam ruangan, dan si ibu mengatakan, wahai Abiyat, izinkan aku untuk menggantikan posisi suami dan posisi daripada istriku, suami anakku. Di saat itu hadirin, si ibu dibilang sama si Abiyat, adal mampu hadal nisa, perempuan gak boleh ikut dalam medan pertempuran. Tetap maksa ini orang perempuan. Akhir dari situ dibawa ke kemahnya baginda Nabi. Sampai di kemahnya baginda Nabi, meminta izin raksah, meminta izin kepada Nabi. Nabi mengatakan, mampu, nggak diperbolehkan orang perempuan ikut perang. Tapi Nabi memberikan kesempatan. Kesempatannya gimana? Suruh masuk ke dalam kemah, yang dimana kemah itu untuk merawat tentara-tentara pasukan Nabi Muhammad yang terluka. Masuklah, jadi suster dadakan saat itu. Begitu masuk, dia ngobatin tentara-tentara Nabi yang kena sabetan, pedang dan lain-lain. Ketika dia masuk di tempat itu, tiba-tiba dia lagi mengurus sahabat Nabi. Ada kepala daripada sahabat Nabi yang terjatuh gelinding dan berhenti tepat di kakinya. Di saat itu orang ini pun, si perempuan ini pun di saat itu pun merasa marah. Akhirnya dia mengambil pedang, masuk ke dalam tenda dan masuk ke dalam tempat peperangan. Di saat itu dia ikut berperang. Akan tetapi Allah meminta dan Allah menjadikan dia gugur mendapatkan syahid juga. Sisa anaknya, Nabi Muhammad konsultasi sama si Abiyat. Abiyat, gimana nih anak sisa satu? Ini bagaimana nih? Kabarin apa jangan? Abiyat bilang, ya Rasulullah, wajib kita kabarkan. Ya sudah, Abiyat laksanakan, berangkat, kabarin sama anaknya. Ini anak 14 tahun. Ketika itu disampaikan, wahai anak daripada sahabatku, Nabi bilang, ibu, ayah dan kakakmu telah gugur dan mendapatkan syahid. Antum tahu hadirin, ini anak umur 14 tahun, pemuda. Di saat itu mengatakan, wahai paman Abiyat, demi Allah, aku merasa bahagia. Sesungguhnya izinkan aku, wahai paman Abiyat, untuk menggantikan 3 daripada keluarga yang telah gugur. Ini anak masuk dalam medan pertempuran, meminta izin kepada Nabi Muhammad. Di saat itu, dari sekian banyaknya pasukan Nabi 313, di saat itu salah satu daripada pemuda ini masuk di dalam medan pertempuran. Di saat itu Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, man hadar rijal, siapa orang itu? Sahabat Nabi yang bernama Abiyat bilang, wahai Rasulullah, itu adalah pemuda, di mana pemuda itu adalah anak daripada sahabat kita, anaknya dan ibunya yang tadi telah meninggal dunia, yang tadi telah gugur. Ketika anak muda itu mengangkat pedang dan berkata Allahu Akbar, mengucap takbir, maju sendirian, termaktub dalam kitab ribuan kepala, ratusan kepala terpenggal dengan dia. Di saat itu tiba-tiba langit berubah menjadi hitam. Begitu langit berubah menjadi hitam, tiba-tiba ada badai. Begitu setelah ada badai, itu pasukan-pasukan yang menyerang daripada baginda Nabi banyak gugur di situ, dimenangkan oleh baginda Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis, di saat itu sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan daripada seorang pemuda yang berani memenangkan daripada perperangan. Ini adalah pemuda. Anda tahu tentang kisahnya Sayyidina Salman Al-Farisi, pemuda Ottoman, itu pemuda. Maka dari itu hadirin, antum adalah mandat partai, antum adalah mandat rakyat. Pastikan bahwa antum kelak akan memimpin wilayah antum. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Saya sampaikan, anak muda tidak pernah berbicara masa lalu, tapi anak muda berbicara masa depan. Pemuda tidak pernah berkata dulu, tapi pemuda selalu mengatakan nanti. Tulis 20-30 tahun yang akan datang, sejarah Kota Bekasi pastikan ada nama antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya ada. Baik, ada saya doa ya. Setelah ini mungkin saya izin lebih awal karena jam maghrib saya ada reses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم إياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغل وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جبلنا بالعافية والسلامة والحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمعال إنك السميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتعبات الظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أكرم الأكرمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakumullah khair kepada Al-Habib Syariful Qasim atas penguatan dan doa yang telah beliau sampaikan. Berikutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara Halal Bihalal Rumah Keadilan yang akan disampaikan oleh Abangda Derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk seluruh struktur Rumah Keadilan DPC Jati Asih yang saya banggakan, abang-abang KMPI yang mewakili, semoga selalu dalam kesehatan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya hari ini datang untuk memberikan sedikit sambutan sebentar. Pertemuan hari ini kita inisiasi oleh Bang Kamil. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Yang kedua, kita hari ini lebih banyak untuk mempersiapkan mesin-mesin anak-anak muda di 2024 ini yang akan disampaikan nanti. Di sini ada Bang Sardi sebagai ketua fraksi DPRD Kota Bekasi. Terima kasih sudah hadir waktunya. Terus juga ada Bang Khalid, juru bicara PKS. Kebetulan beliau ini sering tampil di TV One ataupun di acara-acara TV. Kebetulan beliau juga anak muda yang nanti akan memberikan sedikit semangat bagaimana untuk anak-anak muda di 2024. Nah, terakhir juga ada Dr. Gamal yang saya hormati, beliau adalah Ketua DPP Kepemudaan PKS. Jadi alhamdulillah hari ini hadir, dan pesan dari kami bahwasanya agar memaksimalkan materi-materi yang akan nanti disampaikan secara global. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia, teman-teman DPD, Rumah Keadilan Kota Bekasi yang sudah mensupport acara ini. Saya tidak bisa memberikan banyak penghargaan. Saya juga hanya bisa menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga teman-teman yang menyelenggarakan acara ini diberikan rezeki yang biasa, kesehatan dan kelancaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abang Derajat. Langsung berikutnya adalah sambutan kedua, yaitu oleh sambutan yang akan disampaikan oleh Abang kita, ketum kita, Bang Kamil Syekhu. Kepada Abang Kamil, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi biar ada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati Dr. Gamal
sahabatnya Presiden Putin dan sahabatnya Presiden Putin dan Pangeran Charles ya dok ya? Berarti ya? Ini udah internasional nih, kita hadirkan ke Kota Bekasi, mudah-mudahan memberikan semangat buat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Ya, sekarang PKS sudah merdeka juga gitu. Kalau biasanya takbir doang, kita anak-anak muda PKS kita gunakan merdeka juga karena sebagai lambang nasionalisme kita, maka kita gunakan merdeka juga seperti itu. Yang kedua yang kita hormati juga Ketua Fraksi PKS Kota Bekasi, Bang Sardi. Syukron Bang, jazakumullah khairan jaza atas waktunya yang beliau sibuk nih. Nanti sore juga beliau akan ketemu halal bihalal juga ya Bang Sardi ya, dengan RW-RW se-Medan Satria. Kemudian yang saya banggakan juga juru bicara PKS, ini saya hadirkan juga di Kota Bekasi nih. Juru bicara PKS Bang Khalid. Ini masih muda semua nih. Bang Khalid mungkin usia sama kayak saya ya, 34. Bang Gamal di bawah 30 mungkin ya Bang Gamal ya. 32. Bang Sardi juga jadi anggota dewan di usia 30 ya Bang ya? 30. Tadi Dr. Qasim hadir di sini dan Habib Qasim hadir di sini di usia 25. Makanya anak-anak muda ini bukan tidak mungkin untuk jadi pemimpin di Kota Bekasi. Yakin menang? Yakin. Yakin menang? Yakin. Ya, mudah-mudahan keyakinan kita akan terbukti di 2004 nanti, 2024 nanti. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita hadir bersama-sama. Ahlan Bang Denny, Sekjen KNPI itu. KNPI Kota Bekasi. Apa Bang Denny di sini? Ya, kita bersama-sama hadir di sini. Kalau boleh saya sampaikan, karena sumber ini kita teman-teman yang di sini adalah para penggerak di Kota Bekasi. Jadi kita beberapa kali sudah mengadakan acara bersama, mungkin dengan DPK KNPI Kota Jati Asih ya Bang. Bang Madong kemarin kita buka puasa bersama. Kemudian dengan Karang Taruna juga di sini hadir Bang Sayadi Ogai, Wakil Ketua Karang Taruna, dan juga Ketua DPC Gema Keadilan Jati Asih. Dan insya Allah semuanya semangat untuk memenangkan PKS. Bang Madong semangat menangkan PKS. Siap ya? Siap menangkan PKS? Siap. Insya Allah Heri Koswara ya, wali kotanya Heri Koswara. Siap? Siap. Siap. Mantap. Mobil turun. Kalau Ustadz Heri jadi wali kota, udah janji dia sama Bang Madong dapat mobil. Dia udah janji sama Bang Madong. Insya Allah Bang, kalau memang jadi itu terwujud. Ya mungkin. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa anak-anak muda itu ya harus solid ya. Jadi kesolidan kita ini kita harus buktikan di 2024 nanti. Kalau Pak Wali waktu itu pernah bilang bahwa Kota Bekasi harus punya program milenialisasi pemimpin Kota Bekasi. Dan saya juga dengan Ketua KNPI Kota Bekasi juga sepakat bahwa nanti di Dewan itu isinya adalah anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda saat ini bukan hanya sebagai subjektif ya, jadi subjek politik gitu loh. Jadi kita hanya diajak-ajak aja gitu, kesana ngikut, kesini ngikut, bingung kan ya jadinya. Nah makanya kita harus menjadi peran gitu, memiliki peran di politik untuk merubah bangsa ini gitu, untuk merubah daerah ini, untuk merubah kota ini. Insya Allah kalau isinya DPRD-nya anak-anak muda semua, insya Allah kota ini berubah. Amin. Amin. Kemudian yang kedua adalah silaturahim ini harus kita terus jalin.
kita terus datang ke masyarakat. Tahan intinya saya sampaikan bahwa kita memang Gema Keadilan ini harus terus bersilaturahim, tidak hanya dengan OKP tapi juga dengan masyarakat gitu loh. Baik itu dengan struktur RT, struktur RW, kemudian ke kelurahan, bahkan ke aparat-aparat, polisi, kemudian mungkin di Babin Kamtipmas, Babinsa, semuanya kita harus silaturahim karena kita membangun negara nggak bisa dengan sendiri-sendiri gitu loh. Insya Allah kita rame-rame bangun kota Bekasi menjadi lebih baik dan isinya anak-anak muda semua. Amin. Amin. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah semangat ya untuk mengadakan acara ini. Yang insya Allah ini untuk menyemangati kita semua, dan setelah Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi dan terus memiliki inspirasi ya dari teman-teman sekalian. Ini ada Jubil PKS, kemudian Ketua Fraksi, dan Bang Gamal sebagai Kabid Kepemudaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih banyaknya nanti juga banyak inspirasi-inspirasi dari teman-teman kita yang di depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abangnya Bang Kamil Syekho atas sambutannya. Tadi saya nanya ke Bang Rajan, ini Gema punya yayasan nggak Bang? Saya nggak punya sih. Kayaknya saya nyimak Bang Oge di grup bilang Bekasi bergema ya. Insyaallah. Yaudah, ini izin saya bilang 2024 semua bilang Bekasi bergema. Boleh? Cakep. Boleh nggak? Kota Bekasi, Kota Bekasi. Apa ya? Kota Bekasi kabupaten lagi. Kota Bekasi 2024. Kota Bekasi. Oh ya, 2024 Kota Bekasi bergema gitu ya. 2024 Kota Bekasi bergema. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke. Semangat. Aku udah semua nih. Oke, berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pembesar kita juga kepada Abangda Bang Sardi Effendi selaku Ketua Fraksi PKS. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Gamal Alvin Said, Ketua DPD Bidang Kepemudaan PKS. Yang saya hormati Bang Khalid, Jubir KSP, Jubir Presiden, Bang Denny Ardini, Sekjen KMPI. Ini bajunya Sekjen terus ada lagi banyak. Iya, banyak di mobil. Keadilan, Bang Kamil, Bang Jaga, ya, Bang Said, ya, MC Kondang, teman-teman semua, sepanjang teman-teman saja pengurus Gema, Keadilan Kota Bekasi, KMPI. Dan yang menariknya ada Bang Mandong ini. Saya dengarnya duluan cerita burung tidur. Tapi sekarang burung tidur jadi inspektorat itu. Inspektorat. Yang cerita saya aja Jadi sangat bahagia saya hari ini rupanya bisa hadir di forum anak muda, dan ini jarang sekali. Betul tadi Bang Mandong, saya ini dulu ketua kepemudaan di PDPKS Kota Bekasi. Mungkin sebelumnya Arianto berkiprah. Betul. Ya, saya dulu. Itu baru Sugeng, ya baru yang lain-lain, dan ada munculnya Bang Denny ini. Dulu Bang Denny ini ketua forum pelajar Muslim Bekasi, saya pembinanya. Jadi saya buka sekarang ketemu jadi. Itu juga sudah 10 tahun baru ketemu sekarang juga. Rupanya Pak Dr. Gamal inilah sebenarnya anak muda yang masa lalu. Ya, kalau tadi kata Habib Gasim, jangan ingat masa lalu, tapi sekarang ini yang hadirlah anak muda yang masa lalu yang dibina, yang digembleng, akhirnya muncul hari ini. Mungkin yang lalu nggak dibina, yang mungkin hari ini nggak muncul. Saya mungkin anak muda yang dulu, jadi nggak boleh ceritakan. Ya kan? Kalau udah tua sekarang. Tapi Pak Dr. Gamal nanya saya, umur saya sekarang udah 41, saya bilang dulu saya anggota DPR 30 tahun. Saya selesai ketua BEM 2004, ikut pemilu 2009 saya terpilih. Saya ketua BEM UNJ dulu.
mungkin saya garis aktivis dulu dan ngobrol sama Bang Khalid ini, ya senior beliau di UI juga teman saya. Saya aktivis pergerakan yang memang tersisa sendiri di fraksi PKS hari ini di Kota Bekasi. Sendiri, tahu kan? Nah, saya berharap memang tadi yang disampaikan oleh Bang Kamil ya, anak muda isinya bagus ini, saya senang sekali. Saya juga sebagai ketua fraksi melihat kalian duduk begini di meja anggota DPR di Kota Bekasi, kayaknya di Kota Bekasi cepat majunya. Ada Pak Kamil di situ, ada Pak Kamil. Iya. Kita doakan dapur Pondok Gede. Betul Pak? Ya, dapur Pondok Gede. Amin. Jadi kalau anak muda sudah muncul, itu bisa tes cash dan atau bisa langsung lulus tesnya. Langsung lulus, nggak perlu tes cash lagi kan? Ya artinya sekarang ini kalau ingin menjadi tadi pemimpin Kota Bekasi, ya sudah sering-seringlah main ke kantor wali kota, ke kantor DPRD, minimal duduk di kursi-kursi yang ada. Itu. Biar nggak kaget. Iya, biar nggak kaget. Saya berdoa, mudah-mudahan kursi ini ya kan ke depan dapat dimiliki oleh anak muda. Kan gitu. Nah, yang dibangun hari ini mungkin Pak Dr. Gaul nanti menyampaikan ya. Intuisi anak muda itu sendiri, inspirasi anak muda. Nah, intuisi, inspirasi anak muda hari ini mau ngapain? Kalau anak muda nggak punya intuisi, nggak punya inspirasi, yang ada ya tadi ngelamun yang enggak gitu Bang Malam. Nah, jadi intuisi, inspirasi ini adalah impian, yang visi anak muda, ya kan? Nah nanti pada pergaulan ini banyak visi. Saya baca kiprah beliau internasional, waduh, saya belum apa-apanya. Mungkin dulu di pergerakan saya termasuk orang yang mendemo amandemen 45 dulu, supaya hari ini presiden 2 periode cukup. Nggak Bisa juga kan? Nah, iya. Saya termasuk, makanya kemarin ada yang demo-demo, ternyata saya nggak bisa ikut, tapi anak saya sekarang yang ikut demo. Rupanya orang nggak percaya bahwa anak saya udah mahasiswa, kelihatannya masih anak muda aja. Tapi inilah teman-teman semua bahwa anak muda hari ini tadi disampaikan ada semangat yang ada. Yang penting anak muda semangatnya nggak boleh mati. Kalau anak muda semangatnya sudah mati, pikirannya tadi intuisi udah kayak orang tua, ya kan? Nah ini sudah selesai, sudah perjalanan hidup, ya kan? Nggak punya intuisi, nggak punya inspirasi, kayak orang tua udah mau ngapain? Inspirasi, intuisi orang tua kemana? Ke alam kubur, kan? Selangkah lagi ke alam kubur, tapi anak muda kan masih panjang ini. Walaupun memang takdir itu bisa tua, bisa muda, ya kan? Tapi inilah hikmah halal bihalal bahwa kita silaturahmi, mengikat, mengeratkan hal yang terserak-serak, yang bercerai-berai kan. Saya cerita aja, ada namanya Madong Jati Asih. Baru kali ini saya ketemu langsung. Ya kan? Makanya ada cerita burung til itu. Ya kan? Memprotes, ya kan, memprotes tempat pembuangan sampah, yang lainnya akhirnya digeser itu pejabat di daerah itu anak muda. Jadi anak muda itu kalau ada yang resah-resah, kritis di daerahnya, jangan dipendam, sampaikan. Sehingga hasilnya ada kelihatan bahwa anak muda itu betul. Kullukum ra'in wal kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita ini pemimpin anak muda itu. Wah, Bang Madung hafal kan? Hadis ini. Apakah udah masuk ke PKB? Tapi balik kotanya ada orang kita. Ya, jadi balik kotanya yang ada di depan ini gambar itu. Dari sana. Ini ketua partai saya. Jadi salam buat semua, tadi saya telepon udah harus hadir. Jadi mudah-mudahan forum ini penuh keberkahan, kebersamaan dan semangat untuk kita semua. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya terima kasih dapat diundang. Bahagia sekali ketemu Pak Dr. Gamal. Mudah-mudahan ini semangat untuk anak muda di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abangda Bang Sardi atas sambutan dan membakar semangatnya buat kita semua. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu akan ada paparan tentang mungkin ada bocor dari langit yang akan disampaikan langsung oleh juru bicara DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera, itu Abangda Bang Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gamal, sahabat saya yang selalu menginspirasi. Jadi sebelum saya kenal beliau, saya sudah melihat kiprahnya yang luar biasa. Jadi salah satu karakter anak muda adalah dia bisa menginspirasi generasinya.
Nah, Dr. Jamal sudah melakukan itu. Yang saya cintai, saudara saya, ini kakak adik saya ini, Bang Kamil, Ketua Gema Keadilan. Ini saya juga, beliau ini ada kesamanya dengan saya. Kami berdua itu sama-sama anak dari Presiden PKS. Tapi beliau anak ideologis sekaligus biologis, kalau saya anak ideologis. Jadi sama-sama anak. Ini abang adik cocok lah. Maksain. Oh, sama ini juga. Ini juga anak ideologis, insya Allah. Sekjen KNPI. Tapi kenapa pakai biru nggak pakai orange? Apa tanda-tanda? Ya. Yang saya hormati abang saya ini, Bang Sadi, ini saya baru tahu ceritanya, ternyata perjuangannya luar biasa dulu sama Bang Riko Marbun ya, dalam pergerakan awal-awal reformasi. Dia ada salah satu tokoh saksi sejarah. Jadi kalau ada yang meneliti tentang bagaimana reformasi digerakkan ini, beliau saksi sejarah luar biasa. Baik teman-teman semuanya, para undangan, teman-teman Gema Keadilan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid, saya juga bicara Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya senang sekali, ini auranya juga luar biasa, anak-anak muda. Anak-anak muda itu memiliki ciri yang tadi disampaikan oleh Bang Habib Gasim tadi ya. Dia tidak melihat latar belakang, tapi dia melihat latar depan. Latar depan. Jadi ketika anak muda dia ditanyakan apa pengalaman, anak muda nggak ada pengalaman. Tapi anak muda, dia membawa impian, dia membawa harapan, dia membawa keyakinan dan optimisme. Dan saya melihat kalau anak muda di sini semuanya sudah berkumpul dalam satu forum yang sama, ini bisa-bisa terjadi sebuah reformasi jadi dua, gitu. Luar biasa, aplaus buat kita semuanya. Saya sebelum memulai materi saya ingin membacakan puisi buat Anda semua, ya. Judulnya Karawang Bekasi. Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berhadap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja kami belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kalau lagi yang tentukan nilai tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding terdetak, kenanglah kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang pernah dengar puisi ini? Atau saya balik, siapa yang belum pernah mendengar puisi ini? Saya hakul yakin semua kita anak Indonesia itu pasti membaca dan mendengar puisi ini. Betul tidak? Betul. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa puisi ini dibuat dan kenapa Karawang Bekasi? Nah, ini adalah saya berbicara di depan orang-orang yang menguasai Bekasi. Lebay itu belum hidup. Saya ingin mengambil sebuah
narasi sejarah. Jadi bangsa ini bangsa yang sangat besar. Jadi kalau Anda melihat Karawang Bekasi dibuat oleh Khairul Anwar, itu adalah bisa terjadi agresi militer Belanda pertama. Dan salah satu spot pertempuran yang paling berdarah adalah di mana? Di Karawang Bekasi. Dan Khairul Anwar sebagai seorang sastrawan besar dan anak muda di zamannya, dia menulis puisi dan disebarluaskan. Dia mengatakan bahwasanya kemerdekaan tidak akan hilang. Mayat-mayat yang bergeletakan di Bekasi ini bukan mayat yang sia-sia, tapi mereka adalah mayat-mayat yang menjadi saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi berbanggalah jadi warga Kota Bekasi. Aplaus untuk Bekasi. Teman-teman semuanya, kalau kita melihat bahwa bangsa ini, semua bangsa di dunia ini, mereka itu terlahir dari semangat optimisme dan keyakinan. Kalau kita lihat, kita bayangkan bagaimana dulu Bung Karno di usia masih sangat muda, saat di era penjajahan, dia sudah membayangkan bagaimana Indonesia merdeka. Hatta ketika dia harus sekolah ke Belanda, dia sudah membayangkan bahwa Indonesia akan merdeka, sistem ekonominya seperti apa, konsep negaranya seperti apa, demokrasi, federal, kesatuan. Dan itu adalah terjadi di awal anak-anak muda di zamannya. Di usia 20-an, mereka sudah mengkonsepsi bagaimana cara merdeka. Mereka sudah mengkonsepsi bagaimana negara ini akan dibangun. Di seusia kita, 20-30 tahun, para pendiri bangsa ini, founding fathers, bangsa ini, mereka sudah berbicara bagaimana konsep sebuah negara itu merdeka dan bagaimana sebuah negara itu dibangun. Jadi anak muda tidak hanya membawa optimisme. Saya, Anda, kita semuanya yang membedakan anak muda itu bukan hanya usianya, Bang Sardi. Bang Sardi ini walaupun usia 40 tahun lebih atau mungkin di usia 50 tahun lebih, mereka adalah anak-anak muda juga. Selama dia membawa perubahan. Selama dia membawa integritas dalam politiknya, selama dia membawa perubahan dalam agenda perubahannya, agenda politiknya, selama dia membawa keyakinan bahwasanya ada sesuatu yang dia tawarkan untuk perubahan di daerahnya, di bangsanya. Jadi kadang-kadang kita itu begini, kita sedih kan, wah ini anak muda tapi tertangkap KPK gitu ya, dan korup. Jadi politik itu bukan usia saja, tapi ada values, ada nilai di situ, ada integritas yang dihadirkan. Itulah politik anak-anak muda. Dia menyalahkan harapan, dia menyalahkan keyakinan, dia menyalahkan nilai-nilai, dia menyalahkan perubahan. Itulah anak-anak muda. Dan saya yakin yang ada di forum ini, di ruangan ini, akan membawakan nilai-nilai, akan membawakan perubahan, akan menghadirkan integritas, akan menghadirkan keyakinan untuk bangkit menjadi daerah yang lebih baik, daerah yang maju. Amin. Allah Akbar. Teman-teman semuanya, kita berbicara pada 2024. 2014-2019 semoga ini menjadi lesson learned, sebagai pelajaran yang baik buat kita. Kita melihat ada semacam polarisasi, ada pembelahan. Betul tidak? Betul tidak? Ada semacam segregasi. Betul tidak? Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Kemarin malam saya diundang Bang Karni Ilyas ke ILC ketika TV One sekarang nggak boleh tampil, di ILC udah boleh tampil di TV One. Ya saya tanya, Bang, kapan tampil di TV One? Ketawa dia, ada deh kapan lah nanti gitu. Mungkin nunggu perubahan rezim mungkin. Jadi Jadi saya sampaikan bahwa 2024 itu harus menjadi cut off politik segregasi, cut off politik polarisasi. 2024 harus menjadi momentum politik kolaborasi, politik gagasan, politik adu program, politik adu pemikiran dan sebagainya. Saya sampaikan seperti itu, dan para pembicara yang ada di sana juga saya mulai mengiyakan. Sudah saatnya kita sudah mulai membangun apa yang harus kita lakukan ke depan. Selesai apa yang terjadi di 2014, 2019 dan
bompret dan drone dan apa? Drone dan apa itu? Dan nggak usah lagi. Buzzer yang semacam ini harus kita lawan dan kita singkirkan di 2024. Kita harus membangun politik gagasan, politik program yang mencerahkan bangsa kita. Semangat? Jadi saya sampaikan seperti itu ke Bang Tani dan para pembicara yang lainnya. Politik saat ini jangan dibajak oleh oligarki, jangan dibajak oleh sekalangan elit saja, sehingga terjadi deal-deal hanya antar elit saja. Dan akhirnya mau bicara apa? Pengantin calonnya siapa, calon siapa. Tapi politik harus menghadirkan apa platformnya, apa gagasannya, apa perubahannya. Jadi saya mencontohkan, kalau di Amerika Serikat, maka Amerika Serikat juga mengalami permasalahan yang sama juga, pembelahan juga. Tapi partai-partai politik itu mempunyai party ID yang berbeda, teman-teman. Apa yang membedakan Partai Demokrat dengan Partai Republik? Partai Demokrat itu memiliki nilai-nilai progresif. Dalam sistem ekonomi Partai Demokrat, dia menawarkan pemotongan pajak untuk kelas menengah, middle class, labor, buruh, pekerja kantoran, pekerja kelas menengah, itu dikasih potongan pajak yang gede, kasih benefit yang besar. Tapi Partai Republik itu partai konservatif, dia mendapatkan potongan pajak, mengadvokasi potongan pajak kepada perusahaan-perusahaan konglomerasi besar-besaran, minyak, perusahaan tambang, begitu. Itu kasih potongan pajak gede-gedean dengan dalil trickle down effect. Jadi kalau pengusaha besar kasih potongan pajak, nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau partainya Obama, Biden itu enggak, dia kelas-kelas menengahnya kasih potongan pajak. Jadi jelas. Jadi pemilihnya Partai Demokrat Amerika Serikat itu adalah memilih kalangan buruh, kalangan kelas menengah. Tapi kalangan pengusaha besar lebih milih ke Partai Republik. Nah, inilah yang mencoba kita tawarkan di PKS 2019 kemarin. PKS mengajukan sebuah tawaran program apa? Penghapusan pajak sepeda motor. Nah, ada itu. Ya, itu yang ditawarkan. Karena apa? Kita melihat di era Presiden Joko Widodo, program pajaknya itu adalah tax amnesty atau pengampunan pajak buat apa? Para pengusaha-pengusaha besar. Ya, pengampunan pajaknya. Sehingga kemudian PKS mengajukan contrasting, dibedakan. PKS memiliki pandangan berbeda. Teks masalah pajak itu yang harus lebih diutamakan adalah kalangan menengah bawah, kalangan yang kurang mampu. Ya, pajak penghasilan buat masyarakat kelas menengah bawah. Makanya PKS memperjuangkan 8 juta ke bawah, pajak penghasilannya dihapuskan. Nah, ini yang kemudian kita tawarkan di PKS 2019 yang lalu, yaitu politik program, politik gagasan. Debatenya lebih enak di situ. Sehingga kita melihat ini nih, apa nih yang bisa kita tawarkan. Nah, disinilah anak-anak muda itu perlu tampil dengan membawa sebuah kebaruan, membawa sebuah perubahan, sehingga kita akan mendapatkan trust dari masyarakat. Dan itulah yang diharapkan oleh bangsa ini. Teman-teman semuanya, 2024 ini landscape demografi, struktur demografi kita, pemilih kita itu akan mengalami perubahan besar. Kenapa? Generasi kita, generasi Y dan Z itu akan menjadi dominan secara struktur demografinya. Jadi nanti ke depan itu pemilihnya itu mayoritas adalah anak-anak muda, usia-usia produktif. Jadi problemnya adalah apakah tadi yang disebutkan sama Bang Kamil, apakah anak-anak muda itu akan hanya menjadi voter saja atau menjadi aktor? Itu sebuah pilihan. Dan saya yakin anak-anak muda di sini pemilih bukan hanya menjadi voter, tapi menjadi aktor-aktor perubahan yang membawa perubahan di masyarakat. Dan itulah yang kemudian kenapa kita hadir di sini, kita merancang sebuah keinginan untuk perubahan yang lebih baik. Sehingga anak-anak muda jika dibandingkan anak tua, bukan kompetensinya bukan di usia, tapi di gagasan, tapi di inisiatifnya, perubahannya. Dan ini yang kita harapkan teman-teman semuanya. Dan teman-teman semua, 2024 ini saya akan bercerita sedikit karena background saya juga belajar hubungan internasional. Jadi kita sedang memasuki era perang dingin baru. Sekarang kita mengalami kontestasi global yang begitu sengit,
Dan ini akan mempengaruhi kita. Kenapa sih ambil konteks global penting untuk di sini? Karena kita sudah beda sekarang eranya. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu akan benar-benar berubah. Kontestasi global akan sangat berpengaruh. Tahu Bongbong Marcos? Kemarin menang dia di Pilpres Filipina. Marcos, anaknya Ferdinand Marcos. Orang muda ya. Itu biasanya pada berita di TV One, apa di Detik ya. Jadi Bongbong Marcos dia menang. Tapi menangnya ini kalau kita lihat ternyata dia membawa perubahan besar buat masyarakatnya. Dengan cara apa? Dia menjadikan Filipina yang biasanya aliansinya ke Amerika Serikat, dia ke Tiongkok. Makanya dia menang. Banyak pengamat politik mengatakan kemenangan dia adalah gara-gara TikTok. Jadi TikTok itu doesn't matter ya. Jadi TikTok benar-benar menguasai di Filipina. Jadi luar biasa. Influence-nya TikTok itu di para pengamat politik luar negeri mengatakan ini luar biasa. Seperti bagaimana campaign-nya Putin ya terkait Rusia Ukraina, dia lebih banyak campaign-nya ke TikTok. Sedangkan Ukraina lebih banyak campaign-nya di media mainstream. Nah ini ada pengamat yang menarik untuk melihat itu. Kira demikian. Jadi teman-teman semuanya, 2024 adalah era baru. Kita berikan tawaran gagasan yang jangan sama lagi seperti 2014 dan 2019. Kita akhiri segregasi, kita tawarkan gagasan baru, politik kontestasi gagasan, sehingga anak-anak muda ini akan membawa sebuah gagasan yang kita adu. Jadi anak-anak muda ini dia membawa perubahan ini bukan hanya gimmick. Ya. Jadi kan jangan sampai anak muda hanya sekedar gimmick, sehingga anak muda dia menawarkan sebuah life topik, sebuah pemikiran yang itu akan digunakan oleh bangsa ini. Tentunya teman-teman di Bekasi sangat berharap sekali anak-anak muda di sini seperti kita semua yang ada di sini akan bawa perubahan yang menarik, yang bisa menggairahkan politik di kota Bekasi. Saya yakin anak-anak muda di Gema Keadilan itu memiliki kompetensi itu, memiliki kapasitas itu. Saya yakin itu hanya menunggu momentum dan waktu yang tepat. Setuju? Setuju. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi El Madong Al Gonzales, Ketua DPK KNPI Jatiasi. Jangan lupa like, share, and comment serta subscribe Adul TV. Merdeka. Thank you abang. Kamera action. Saya Dr. Gamal Hafiz Said mengajak kawan-kawan jangan lupa like, subscribe Adul TV, and comment. Thank you.